negara di Afrika, yakni negara Zimbabwe, pernah mengalami hyperinflasi. Dan sampai saat ini, inflasi di negara tersebut masih dalam tingkatan yang cukup tinggi. Pada saat terjadi hyperinflasi, uang sebanyak 100 triliun tidak ada artinya. Uang sebanyak itu hanya cukup untuk membayar ongkos angkot saja. Selain itu, seperti terlihat pada gambar di samping ini, uang satu gerobak hanya mampu untuk membeli beberapa kilogram gandum atau beras. Inflasi yang sangat tinggi di negara tersebut disebabkan oleh bank sentral yang selalu mencetak uang dengan jumlah yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhannya. Jumlah uang yang beredar sangat banyak dan pada akhirnya akan menyebabkan kondisi seperti pada gambar. Assalamualaikum. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Dela. Sebelumnya, adik-adik telah menyaksikan bagaimana kondisi di negara Zimbabwe. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi di negara kita. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang tepat untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu apa nama kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat? Ya, benar sekali adik-adik. Nama kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu apabila jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan inflasi maupun deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi, dengan cara selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Tujuan yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Untuk itu diperlukan pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral melalui kebijakan moneter agar harga relatif stabil. Tujuan kebijakan moneter yang ketiga, menciptakan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan menciptakan kestabilan ekonomi. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru, yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat dilakukan adalah kebijakan devaluasi. Kebijakan devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri. Dengan kebijakan ini, maka harga barang dalam negeri bisa dibeli dengan murah dengan valuta asing. Dan pada akhirnya akan meningkatkan ekspor dan juga akan memperbaiki neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan akan menjadi surplus.
Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan mempermudah pemberian kredit. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan memperketat pemberian kredit. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memerlukan alat atau instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter tersebut adalah: yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah menjual surat-surat berharga, dan sebaliknya. Apabila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah membeli surat-surat berharga. Instrumen yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuan merangsang masyarakat untuk menabung di bank, sehingga uang akan kembali masuk ke bank dan akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan sebaliknya, apabila terjadi devaluasi di mana jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat akan banyak melakukan pinjaman ke bank sehingga menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas atau kas rasio. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga uang yang ada di masyarakat menjadi berkurang. Dan sebaliknya, jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang dan jasa, maka kebijakan yang diambil oleh bank sentral adalah menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga uang yang ada di masyarakat bertambah. Instrumen kebijakan moneter yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Instrumen kebijakan moneter selanjutnya adalah kebijakan imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral merupakan kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral untuk mengimbau atau mengajak lembaga perbankan dan masyarakat untuk memahami kondisi ekonomi dan bisa bekerja sama dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya, ketika Gubernur Bank Indonesia mengimbau bank umum untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, adik-adik, itulah penjelasan mengenai kebijakan moneter. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan see you!